Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno di channel YouTube Salimap Pemetaan Desa dan Kelurahan. Pada kesempatan ini kita sampai kepada sesi ke-8, yaitu di mana sesi ke-8 ini kita mencoba untuk menjelaskan, mendetailkan pokok kita bekerja dalam mengkawal data peta kita, yaitu mengenal tool atau alat yang ada pada map info. Langsung kita mencoba masuk desa yang telah saya buka. Di sini adalah contoh masih sama di desa Semali. Kita lihat di sini, kita buka masih full color, masih full layer ya, lengkap. Kita coba nonaktifkan saja layer-layer yang tidak diperlukan, kita nonaktifkan, dan kita sisakan, kita mencoba untuk aktifkan hanya layer bidang dan layer jalan ya. Ini kita nonaktifkan. Yang lain kita butuhkan ini jalan CL ya. Kemudian ini juga kita nonaktifkan bangunan. Ini bidang rubah kita nonaktifkan juga. Ini bidang tanah kita aktifkan. Yang lain RT RW nonaktifkan, blok nonaktifkan, ini parsil juga dinonaktifkan. Untuk peta satelitnya juga nonaktifkan. Foto satelit kita kosongkan dulu. Ya, di sini kita kemudian bisa melihat bahwa di monitor kita telah ada terbuka jalan dan gambar jalan dan bidang tanah Semali. Untuk mengawali lebih detail dari setiap alat yang ada, kita perlu pemahaman secara global dulu. Sama di awal kita seperti sebelumnya. Secara global ini kita dalam mengawal peta kita, dalam alat ini kita harus memahami yang sering kita pakai, yang dasar banget kita sering pakai, yaitu menggambar apa saja dalam peta kita. Adalah secara umum kita menggambar dalam gambar kita ya. Di sini contoh yang kita terbuka ini adalah adanya gambar jalan dengan simbol garis, adalah garis silang. Di sini maksudnya ini bukan silang salah ya, tetapi maksudnya gambar silang ini adalah dia berupa garis atau kurva terbuka, bukan kurva tertutup ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah ini adalah gambar kurva tertutup atau bidang tertutup. Maknanya dia tertutup dan memang garisnya continuous, tidak terputus ya. Dia bermakna punya luas. Jadi kalau yang garis ini dia tidak punya luas, dia hanya punya segmen atau punya lekukan atau punya titik demi titik. Nah, maka nanti tatkala kita menggambar sebuah objek bidang terbuka, bidang terbuka ya dalam arti maksudnya belum ditutup, belum continuous line, maka otomatis dia dibaca seperti ini, dibaca bidang terbuka. Nah, bidang terbuka ini maknanya tidak ada luas, tetapi yang ada hanyalah panjang ya. Tadi ya, segmen dan panjang ya. Oke, untuk mengawali kita mencoba menggambar objek. Yang paling gampang di sini adalah jalan saja. Contoh ya, ini kita zoom. Contoh kita kebetulan ini ada jalan yang terputus sebelah sisi sebelah selatan belum tergambar ya. Ini saya zoom pakai scroll ya, scroll di mouse. Oke, ini kita lihat ya, ini belum tergambar. Ini kalau kita mengaktifkan gambar bidangnya, oke, kelihatan ini masih kosong. Kita aktifkan lagi untuk membantu kita dalam menggambar jalan tepian sebelah selatan. Ya, untuk menggambar jalan, kita aktifkan langkah berikutnya adalah layer jalan tentunya. Layer jalan di sini kita aktifkan. Di sini gambar pensil dan buku yang ditulis ya, kita aktifkan on editable.
Nah, kemudian jangan lupa lagi langkah berikutnya adalah tekan S di keyboard. Maksudnya apa? Adalah selected object. Snap ya, untuk snap dalam seleksi objek. Tekan S, kita tekan ini untuk mempermudah select ya. Kemudian tekan S ya. Nah, ini. Bedanya apa? Bedanya kalau sudah tekan F di sini tadi belum muncul snap ya. Setelah itu kita muncul lihat. Nah, terlihat bedanya di kursor apa? Kalau S belum aktif, snap belum aktif, kita tekan S lagi contoh. Nah, maka tatkala kita mendekat ke dalam sebuah titik objek, titik segmen ya, atau patok lah gampangannya di sini, maka dia nggak muncul sebuah cross line hitam tebal, itu nggak muncul. Tetapi kalau kita tekan S, nah maka akan muncul ya. Seperti itu, ini perlu difahami, sangat mendasar. Ini harus aktif. Kenapa? Karena dalam setiap objek yang kita gambar itu harus nempel di segmen tertentu, di titik atau patok tertentu yang harus kita lewati, dan itu harus ditempelkan, harus snap. Harus snap itu bermakna harus nempel. Jadi nanti kayak magnet, kursor kita nanti kayak magnet akan nempel. Oke. Kemudian perlu kita jelaskan di sebelah kiri ini bahwa kita menggambar jalan tentu adalah kurva terbuka. Nah, kita mulai mengenal nih, nggak apa-apa. Sebelumnya ini saya kenalkan dulu lagi. Di sini ada toolbox ya, box alat ya. Ini yang mau kita gunakan adalah line ya, kurva terbuka. Nah, kurva terbuka ini nanti diwakili alat-alat yang mana ini? Ada line, ada polyline, ada arcs ya. Nah, ini kita sering gunakan pakai yang ini saja, polyline. Ini mudah. Intinya semua nanti bisa tercover di sini polyline. Maka kita sering pakai polyline. Ya, kita aktifkan ini. Nanti tinggal kita eksekusi di sini. Tetapi sebelumnya ada yang perlu kita pahami lagi. Sebelum kita menggambar garis, tentunya logika umumnya kita pilih warna apa dan ketebalannya seperti apa. Ini sesuatu yang lumrah dalam ilmu di komputer dalam menggambar ya. Nah, kita siapkan dulu ketebalan gambarnya, ketebalan garisnya, dan jenis garisnya yang seperti apa. Maka kita harus masuk kepada ya, di sini sama, ini line di sini ini sama seperti ini, cuma di sini ada gambar segitiganya. Nah, ini segitiganya ada kelihatan. Berarti maknanya ada perintah lagi, ada opsional lagi tatkala kita klik di sini. Contoh, kita klik. Ya, oke. Maka dilihat di sini, kita lihat line style atau gaya dari sebuah garis, model apa, stylenya apa, model yang seperti apa, gaya yang seperti apa. Lah, di sini diperlihatkan. Ya, ini kita pilih stylenya contoh yang continuous, yang terus-menerus, lurus ini. Ya. Nanti macam-macam ya, pilihannya banyak. Kemudian colornya adalah kita pakai hitam. Ini hitam, kita pakai merah. Ya, kemudian kita di sini ada ketebalan ya, white ketebalan dengan ukuran pixel. Pixelnya berapa? Kita pilih 2. Biasanya kita 2 pixel. Setelah itu oke. Maka setelah oke ini kita kemudian siap untuk menggambar dengan model garis merah dan tebal 2 pixel. Kita kembali ke sini pakai polyline. Setelah itu kita klik mulai dari sini. Ini mulai buntu dari sini nih, kita klik ya. Oke, nanti muncul ya, itu cross line-nya akan hitam, bermakna dia akan snap ya. Kita akan dimudahkan sama komputer ya. Klik, 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 terus seperti itu, terus sampai di ujung di pinggir kali. Oke. Setelah itu kita double klik atau klik kemudian escape ESC. Oke. Nah, alhamdulillah telah terbentuk dari jalan yang kita bentuk di sebelah sisi selatan. Nah, kita kasih ini lagi, select. Nah, kita pilih objeknya. Nah, kita coba ukur. Nah, berapakah jalan yang telah kita bikin tadi. Kita klik kanan, kemudian get info berapa? Ya, kelihatan ya. Di sini ada 133 meter. Ya, ini segmennya ada 8, ada 8 patok, 8 titik objek. Ya, seperti itu kiranya untuk tahapan membuat line ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah.
Nah, berikutnya nanti kita bahas bagaimana membuka menggambar dari sebuah kurva tertutup. Oke, demikian, semoga bisa difahami dan semoga bisa membantu. Terima kasih.